Namaku Dira, usiaku 42 tahun. Aku punya rumah yang rapi, suami yang setia, dan 2 anak yang mulai dewasa. Dari luar hidupku terlihat sempurna, tapi di dalam diriku ada ruang kosong yang tak pernah benar-benar terisi. Setiap pagi aku menyiapkan sarapan. Suamiku, Arif, duduk di meja makan dengan koran di tangan. Kami jarang bicara. Bukan karena sedang marah, tapi karena tak tahu lagi harus bicara apa. Telur dadarnya kurang asin, katanya datar, tanpa menatap. Aku tersenyum kecil. Besok aku tambahkan garamnya. Dan percakapan berhenti di situ. Itu sudah jadi rutinitas kami selama bertahun-tahun. Hidup bersama, tapi seperti 2 orang asing di rumah yang sama. Aku tidak tahu kapan rasa sepi. Itu mulai tumbuh. Mungkin sejak Arif mulai sibuk dengan pekerjaannya. Mungkin sejak anak-anak lebih sering menatap ponsel daripada wajahku. Atau mungkin sejak aku berhenti menceritakan isi hatiku, karena setiap kali aku mulai bicara, jawabannya hanya, sudahlah, jangan terlalu dipikirkan. Padahal aku hanya ingin didengar. Aku hanya ingin dimengerti. Sampai suatu sore, aku bertemu seseorang, Bayu. Ia bukan lelaki luar biasa. Ia tidak lebih tampan dari suamiku, tidak lebih kaya, tidak lebih hebat. Tapi dari caranya menatap, aku merasa dilihat. Ia memperhatikanku seperti seseorang yang benar-benar hadir. Saat aku bicara, ia tidak memotong. Saat aku tertawa, ia ikut tersenyum tanpa alasan. Dan entah bagaimana, hal sederhana itu membuatku merasa hidup lagi. Aku suka caramu cerita, katanya suatu kali. Kayak semua hal kecil yang kamu alami itu berarti. Kalimat itu sederhana, tapi setelah bertahun-tahun tidak didengar, kalimat itu terasa seperti pelukan. Malam-malamku mulai berbeda. Aku menunggu pesan dari Bayu. Awalnya hanya percakapan ringan, tentang pekerjaan, tentang hobi, tentang film lama yang sama-sama kami sukai. Tapi perlahan, percakapan itu berubah jadi tempatku bersembunyi. Dari dunia yang sunyi, dari rumah yang dingin, dari diriku sendiri. Aku tahu apa yang aku lakukan salah. Tapi di saat yang sama, aku merasa untuk pertama kalinya dalam waktu lama, aku bahagia. Setiap kali kami bertemu, aku merasa menjadi versi diriku yang dulu, yang berani tertawa, yang punya mimpi, yang masih bisa merasa cantik. Sampai suatu malam, ketika aku pulang terlambat, Arif menatapku lama. Ia tidak marah, ia hanya diam. Diam yang membuat dadaku sesak. Kamu berubah, katanya akhirnya. Aku ingin menjawab, tapi tidak tahu harus berkata apa. Karena memang benar, aku berubah. Aku menjadi seseorang yang mencari kehangatan di luar rumah, bukan karena aku tidak cinta lagi, tapi karena cinta yang kumiliki sudah lama tidak diberi ruang untuk bernapas. Aku tidak membenci suamiku. Aku hanya kehilangan diriku sendiri di antara kesibukan dan keheningan rumah tangga yang tampak baik-baik saja. Dan malam itu, untuk pertama kalinya aku sadar, kadang pengkhianatan tidak dimulai dari niat buruk, tapi dari kesepian yang dibiarkan tumbuh tanpa arah. Aku selingkuh bukan karena ingin mengkhianati, tapi karena ingin dimengerti. Namun aku juga tahu, setiap kebahagiaan yang lahir dari kesalahan selalu datang bersama bayangan yang gelap di belakangnya. Pagi itu, matahari terasa lebih terang dari biasanya. Tapi di dalam rumah, semuanya justru terasa redup. Arif mulai memperhatikan hal-hal kecil yang dulu tak pernah ia pedulikan. Parfum baru di leherku, notifikasi pesan di ponsel, atau senyum yang muncul tanpa alasan. Ia tidak bertanya banyak, tapi aku tahu, ia sedang membaca tanda. Siapa yang sering kamu chat akhir-akhir ini? Tanyanya suatu malam. Aku tersenyum, berusaha tenang. Teman kantor diskusi kerja. Arif mengangguk, tapi matanya tak ikut percaya. Aku tidur lebih cepat malam itu, memunggunginya. Tapi entah kenapa, rasa bersalah itu justru membuatku terjaga sampai pagi. Hari-hari berikutnya, aku semakin pandai berbohong. Bukan karena ingin menipu, tapi karena takut kehilangan tempatku bernaung. Baik Arif maupun Bayu, aku hidup di 2 dunia yang sama-sama memberiku setengah kebahagiaan dan setengah kehancuran. Bayu mulai semakin dalam masuk ke hidupku. Ia menjemputku sepulang kerja, membawakan makanan kecil, dan sesekali menatapku seperti seseorang yang mengagumi sesuatu yang tak seharusnya ia miliki. Aku gak mau kamu terluka, katanya. Luka itu sudah ada, Bayu. Jawabku pelan. Kamu cuma datang ketika aku sudah berdarah.
Setiap kalimat dari Bayu seperti balsam yang menenangkan, sekaligus racun yang pelan-pelan membuatku kehilangan kendali atas hidupku sendiri. Suatu sore, aku melihat Arif berdiri di halaman, menatapku ketika aku turun dari mobil. Mobil Bayu, ia tidak marah, ia tidak berteriak, ia hanya menatap, tatapan yang lebih menyakitkan daripada kemarahan apapun. Dan untuk pertama kalinya, aku takut. Bukan takut ketahuan, tapi takut kehilangan wajah diriku sendiri di matanya. Malam itu, kami makan bersama tanpa bicara. Sendok garpu beradu pelan dengan piring, mengisi ruang yang lebih dingin daripada angin di luar. Arif akhirnya berkata, "Aku tahu kamu tidak bahagia." Aku berhenti mengunyah. "Aku cuma lelah. Kalau kamu mau pergi, pergilah. Aku nggak akan tahan orang yang sudah nggak ingin di sini." Kalimat itu seperti menamparku. Aku menunduk. Air mataku jatuh ke piring. Bayu memberiku perhatian, tapi Arif memberiku sejarah, dan aku sadar, di antara dua lelaki itu, aku justru kehilangan diriku sendiri. Sejak malam itu, Bayu semakin posesif. Ia menanyakan setiap gerak-gerikku, menuntut agar aku meninggalkan rumah. "Aku bisa bahagiain kamu," katanya, "asal kamu berani mulai lagi." Tapi apakah bahagia yang lahir dari luka orang lain bisa bertahan lama? Di rumah, Arif mulai jarang bicara. Ia tidak lagi marah, tidak lagi mencari tahu. Keheningan itu jauh lebih menakutkan. Setiap kali aku memandangnya, aku melihat pantulan diriku sendiri. Perempuan yang dulu aku benci, egois, gelisah dan kehilangan arah. Sampai akhirnya suatu pagi, aku membuka ponsel dan membaca pesan dari Bayu. Satu kalimat saja. "Kalau kamu nggak bisa pilih aku, jangan cari aku lagi." Aku menatap layar lama, lalu menutupnya. Dan untuk pertama kalinya, aku merasa kehilangan bukan karena seseorang pergi, tapi karena aku menyadari aku telah terlalu jauh dari diriku sendiri. Hari-hari berikutnya berjalan seperti film yang aku tonton tanpa bisa menghentikan. Setiap pagi aku tersenyum pada Arif, menyiapkan kopi. Tapi di dalam kepala aku mendengar suara Bayu. Setiap sore aku membalas pesan Bayu, tapi di dalam hati aku merasa bersalah pada Arif. Aku hidup di antara dua kejujuran yang sama-sama membuatku berdosa. Suatu malam, Arif pulang lebih awal dari biasanya. Aku sedang duduk di ruang tamu, mencoba menenangkan diri setelah bertengkar kecil dengan Bayu lewat telepon. Arif menatapku lama. "Dira," katanya pelan, "kamu yakin gak ada yang kamu sembunyikan dari aku?" Aku menatap matanya. Mata yang dulu selalu tenang. Kini penuh tanya yang tajam. Aku ingin bilang tidak. Tapi kata itu terasa berat, seperti harus melawan seluruh isi tubuhku sendiri. "Aku cuma capek, Mas," jawabku akhirnya. "Capek atau bosan?" Aku diam. Pertanyaan itu menampar lebih keras dari suara manapun. Malam itu kami tidur dalam diam, punggung saling membelakangi. Di antara kami, ada ruang kosong yang terasa seperti jurang. Esoknya, aku menerima pesan dari Bayu. "Aku rindu kamu. Tapi kamu harus tahu, aku nggak mau jadi bayangan lagi." Aku tidak menjawab. Bayu menelpon berkali-kali, tapi aku tak berani mengangkat. Aku tahu kalau aku menjawab, semuanya akan benar-benar berakhir. Entah dengan aku kehilangan dia, atau kehilangan diriku sendiri. Hari berikutnya, Arif tiba-tiba datang ke kantorku. Ia membawa makan siang, hal yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Aku terkejut. "Mas, kenapa mendadak banget? Katanya kamu sering makan sendirian." Katanya tenang. "Aku cuma pengen nemenin." Aku tersenyum canggung. Tapi di dalam hatiku, panik. Karena baru kemarin, Bayu juga datang ke kantor, dan salah satu teman sekantor melihatnya. Aku tahu cepat atau lambat, kabar itu akan sampai ke telinga Arif sore itu. Saat aku pulang, Arif sedang duduk di teras. Ponselnya terbuka di meja. Di layar, ada pesan masuk dari nomor tak dikenal. Foto aku dan Bayu di parkiran. Foto yang hanya diambil dari jauh, tapi cukup jelas untuk menghancurkan segalanya. Siapa dia? Nada suaranya tenang, tapi aku tahu di dalamnya ada badai yang sedang ditahan keras-keras. Aku mencoba bicara, tapi suara yang keluar hanya serak lirih. "Mas, aku bisa jelaskan." "Jelaskan apa?" "Bahwa kamu butuh seseorang selain aku buat merasa hidup?" Aku terdiam. Tidak ada kata yang bisa menambal luka sejenis itu. Semua alasan terasa hina. Begitu keluar dari mulut seseorang yang bersalah, Arif berdiri, menatapku tajam. "Kalau kamu mau bahagia, silakan. Tapi jangan bawa pulang kebohongan ke rumah ini." Ia masuk,
meninggalkanku di teras dalam diam yang memekakan telinga. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu. Rumah terasa asing, seperti tempat yang tak lagi mengenalku. Di layar ponsel, Bayu mengirim pesan lagi. Kamu gak harus jelasin apapun ke dia. Aku ada buat kamu. Tapi kalimat itu justru membuatku muak. Karena untuk pertama kalinya, aku sadar. Bayu tidak ingin menolongku. Ia hanya ingin menjadi tempatku bersembunyi. Aku meletakkan ponsel dan memejamkan mata. Dalam gelap, aku mendengar suara pintu kamar dibuka. Arif berdiri di ambang, menatapku dengan wajah lelah. Aku gak tahu harus marah atau sedih, katanya pelan. Tapi aku tahu satu hal, yang kamu cari bukan laki-laki lain. Yang kamu cari cuma dirimu sendiri yang hilang. Air mataku jatuh begitu saja. Kalimat itu menembus jantungku lebih dalam dari rasa bersalah manapun. Malam itu aku menangis lama, bukan karena ketahuan. Tapi karena seseorang yang kucintai masih bisa berbicara seindah itu, bahkan ketika aku telah menghancurkannya dan di luar sana, hujan turun lagi, seperti pengingat kecil dari langit, bahwa setiap rahasia yang kita simpan selalu punya cara untuk pulang. Sudah 3 hari Arif tidak berbicara padaku. Ia masih tinggal di rumah yang sama, tapi rasanya seperti hidup bersama bayangan. Kami saling melewati di dapur tanpa sapaan, saling melihat tanpa benar-benar melihat. Suatu malam, aku mendengar suara pintu kamar depan terbuka. Langkah kaki Arif perlahan keluar rumah. Aku menatap dari balik jendela. Koper kecil di tangannya. Wajahnya datar tapi matanya merah. Aku tidak mengejar. Aku tahu, kali ini bukan aku yang ditinggalkan, tapi aku yang telah meninggalkan terlalu lama tanpa sadar. Rumah menjadi sangat sunyi. Anak-anak mulai bertanya pelan. Ayah kemana, Bu? Aku hanya menjawab, ayah butuh waktu. Malam-malam berikutnya terasa panjang. Aku duduk di ruang tamu, menatap foto keluarga di dinding. Foto itu seperti saksi bisu yang menatapku balik, menanyakan hal yang sama berulang-ulang. Kapan terakhir kali kamu benar-benar bahagia tanpa harus menyakiti siapapun? Bayu sempat menghubungiku lagi. Aku tahu kamu butuh teman, katanya. Tapi suaranya kini terdengar asing. Bukan lagi pelipur, tapi pengingat dari segala sesuatu yang salah. Aku menutup telepon, mematikan ponsel, dan menangis dalam diam. Aku tidak lagi ingin dimengerti oleh siapapun. Aku hanya ingin dimaafkan oleh diriku sendiri. Beberapa hari kemudian, aku datang ke tempat kerja Arif. Resepsionis mengatakan ia sudah mengambil cuti panjang. Tak ada pesan, tak ada kabar. Aku hanya meninggalkan secarik kertas di mejanya. Maaf, Mas, aku terlalu sibuk mencari kebahagiaan sampai lupa bahwa aku sudah memilikinya sejak lama. Aku keluar dari kantor dengan langkah gontai. Hujan turun deras. Aku berdiri di tepi jalan, menatap langit yang kelabu. Airnya dingin, tapi anehnya terasa jujur. Seolah Tuhan sedang mencoba mencuci bersih sesuatu di dalam diriku yang sudah terlalu lama kotor. Beberapa minggu berlalu. Bayu benar-benar hilang. Dan Arif belum pulang. Aku kembali mengajar di sekolah, tapi setiap kali melihat pasangan murid yang tertawa, ada bagian kecil dari diriku yang seperti diremukkan perlahan. Suatu sore, kepala sekolah memintaku bicara. Budira, katanya hati-hati. Kami dengar ada isu tentang ibu dan keluarga. Kami paham, tapi mungkin ibu perlu istirahat sementara. Aku tersenyum pahit. Ya, mungkin itu yang paling benar. Surat cuti kutandatangani dengan tangan gemetar. Kini aku kehilangan segalanya. Pekerjaan, rumah yang utuh, dan seseorang yang dulu kucintai tanpa sadar. Malamnya, aku duduk di teras, angin membawa aroma tanah basah. Aku menulis di buku harian yang sudah lama kusimpan. Aku tidak tahu bagaimana memulai lagi. Tapi mungkin untuk yang pertama kalinya, aku belajar berhenti menyalahkan siapapun. Aku menutup buku itu, menatap langit malam. Di kejauhan, suara azan Isya terdengar lembut. Untuk pertama kali setelah sekian lama, aku menjawab panggilan itu dengan air mata. Bukan karena kehilangan, tapi karena masih diberi kesempatan untuk menyadari. Karena terkadang, kehancuran bukan akhir dari segalanya. Ya hanya cara Tuhan memaksa kita pulang ke diri sendiri. 3 bulan setelah Arif pergi, tubuhku mulai terasa aneh. Awalnya aku kira hanya kelelahan. Demam kecil, pusing,
dan luka di bibir yang tak kunjung sembuh. Aku tetap bekerja, tetap tersenyum, seolah semuanya baik-baik saja. Tapi tubuh tidak bisa berbohong seperti hati. Suatu hari aku jatuh pingsan di sekolah. Ketika sadar, aku sudah di rumah sakit. Di samping ranjang, ada seorang dokter muda yang menatapku dengan wajah canggung. "Budira," katanya pelan, "kami perlu bicara." Hasil tes ibu keluar. Aku melihat wajahnya yang ragu-ragu, dan entah kenapa jantungku sudah lebih dulu tahu. Kata-kata itu keluar pelan, tapi terasa seperti petir yang menyambar di ruang hampa. "Ibu positif HIV." Aku terdiam lama, seolah dunia berhenti berputar. Aku tidak menangis, tidak menjerit. Aku hanya menatap langit-langit putih itu, sambil bertanya dalam hati, "Ini balasan ya Tuhan? Bayu sudah lama menghilang, dan sekarang aku bahkan tak tahu harus menyalahkan siapa." Dokter menjelaskan tentang pengobatan, tapi suaranya seperti jauh sekali. Yang kudengar hanya gema pikiranku sendiri. Aku selingkuh karena ingin bahagia, dan sekarang kebahagiaan itu yang membunuhku. Hari-hari berikutnya jadi kabut panjang. Aku dirawat seminggu, lalu pulang ke rumah sendirian. Tetangga mulai berbisik, anak-anak tak lagi mau mampir. Dan di halaman rumahku, daun-daun jatuh menumpuk seperti tahun-tahun yang kusia-siakan. Aku mencoba menghubungi Arif. Nomornya masih sama, tapi tak pernah dijawab. Aku menulis pesan pendek. "Mas, aku sakit. Aku tidak minta apa-apa. Aku cuma ingin minta maaf." Pesan itu terkirim, tapi centangnya tak pernah berubah jadi biru. Beberapa hari kemudian, anak sulungku datang. Wajahnya tegang, matanya menolak menatap. "Ayah tahu kamu sakit, Bu," katanya datar. "Tapi kami butuh waktu." Aku mengangguk pelan. "Ibu paham." Dan seperti itu, anakku pergi lagi. Pintu tertutup perlahan, meninggalkan aku dengan suara napas sendiri. Rumah yang dulu penuh suara kini hanya menyimpan gema langkahku sendiri. Kulkas kosong, listrik hampir habis. Aku menjual cincin kawin untuk beli obat. Setiap kali menelan pil, aku menatap pantulan wajahku di cermin. Wajah perempuan yang dulu ingin dimengerti, tapi akhirnya bahkan tak bisa memahami dirinya sendiri. Suatu malam, aku pergi ke masjid kecil di ujung jalan. Shalat Isya baru saja selesai. Aku duduk di pojok, menunduk lama, takut ada yang mengenali. Seorang ibu tua di sebelahku tersenyum. "Sendirian, Nak?" tanyanya. Aku hanya mengangguk. Beliau menepuk punggung tanganku pelan. "Kadang Tuhan menghancurkan kita, bukan karena membenci, tapi karena ingin kita lahir lagi dalam bentuk yang lebih baik." Aku menunduk, menangis tanpa suara. Kalimat itu seperti setetes air di gurun. Untuk pertama kalinya aku merasa didekati tanpa dihakimi. Malam itu aku menulis lagi di buku harianku. Aku tak lagi marah pada siapapun. Kalau ini hukuman, biarlah. Mungkin memang hanya dengan sakit. Tuhan bisa membuatku diam dan mendengarkan lagi. Hari berganti minggu, tubuhku semakin lemah. Tapi anehnya, hatiku justru tenang. Aku mulai menerima bahwa hidup tidak akan panjang. Aku menulis surat untuk anak-anakku, bukan untuk memohon mereka kembali, tapi agar mereka tahu, ibunya pernah salah, tapi tidak berhenti mencintai. Surat itu hanya berisi 3 baris. "Jangan biarkan rasa ingin dimengerti membuatmu melukai orang lain. Bahagia itu bukan saat kamu dicintai, tapi saat kamu masih bisa mencintai tanpa syarat. Maafkan ibu." Beberapa hari kemudian, aku dilarikan ke rumah sakit lagi. Kali ini tidak ada yang menunggu di luar ruang ICU. Tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada Bayu. Hanya suster yang menggenggam tanganku dan berkata lirih, "Bu, tenang saja. Semua akan baik-baik saja." Tapi aku tahu, kata baik-baik saja itu hanya doa yang belum tentu punya tempat kembali. Menjelang subuh, aku membuka mata terakhir kalinya. Lampu di langit-langit samar-samar berpendar. Aku tersenyum kecil, dan dalam hati berkata, "Terima kasih, Nuan, karena meski lewat cara yang pahit, kau akhirnya membuatku benar-benar mengerti arti bahagia." Tanganku terkulai pelan, dan dunia menjadi hening. Di luar, hujan turun pelan, tak seperti slide pertama dulu. Bedanya, kali ini tidak ada yang menatap dari jendela. Hanya bumi yang memelukku dengan dingin yang jujur. Beberapa minggu kemudian, Arif datang ke makam kecil di pinggir kota. Ia berdiri lama, membawa bunga putih, tangannya bergetar saat meletakkan seikat mawar di atas nisan bertuliskan namaku.
Di sana, ia berbisik pelan, "Aku maafkan kamu, Dira. Semoga Tuhan juga." Lalu ia pergi, meninggalkan keheningan yang akhirnya terasa damai. Dan di antara desir angin sore, terdengar suara lembut dari hati yang tak lagi mencari. Bahagia bukan karena dimengerti, tapi karena akhirnya mengerti.